Robert Kiyosaki tumbuh dalam sebuah kehidupan yang aneh sekaligus istimewa. Ia memiliki dua sosok ayah, dua figur dengan filosofi yang sangat berbeda, yang suaranya terus-menerus bergema di telinganya sejak kecil. Yang pertama adalah ayah kandungnya, seorang pria berpendidikan tinggi, berkarir dalam dunia akademis, dan dihormati banyak orang. Robert menyebutnya sebagai poor dad, bukan karena hidupnya miskin secara materi pada awalnya, melainkan karena cara pandangnya terhadap uang membuatnya terjebak dalam pola yang tak pernah membawa pada kebebasan sejati. Poor dad percaya sepenuh hati pada pendidikan formal. Ia yakin bahwa gelar akademis adalah tiket emas menuju pekerjaan yang baik, gaji tetap, dan rasa aman di masa tua. Ia selalu menasihati Robert untuk belajar keras di sekolah, meraih nilai tinggi, lalu mencari pekerjaan mapan dengan jaminan pensiun. Bagi poor dad, bekerja adalah tentang stabilitas, tentang menjaga penghasilan agar bisa membayar tagihan, dan tentang menapaki tangga karir hingga puncak. Namun di sisi lain, ada sosok ayah yang berbeda. Ia bukan ayah kandung Robert, melainkan ayah dari sahabatnya, Mike. Robert menyebutnya sebagai rich dad. Pria ini tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang uang, pekerjaan, dan kehidupan. Baginya, sekolah memang penting, tetapi bukan segala-galanya. Ia percaya bahwa orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang menguasai cara kerja uang. Ia sering berkata kepada Robert kecil, "Anak muda, janganlah kau bekerja untuk uang. Biarkanlah uang yang bekerja untukmu." Filosofinya bukan tentang mencari keamanan, melainkan tentang mencari kebebasan. Ia melihat uang sebagai alat, bukan tujuan, dan ia memahami bahwa tanpa kecerdasan finansial, seberapapun tinggi gaji seseorang, ia tetap bisa terjebak dalam lingkaran hutang dan pengeluaran yang tak pernah habis. Kehidupan Robert pun menjadi seperti kelas terbuka yang penuh dengan perdebatan tak langsung antara dua ayahnya. Poor dad dengan nasihatnya yang berbunyi, sekolah dengan baik, raih pekerjaan yang stabil, jangan mengambil risiko. Sedangkan rich dad mengingatkan dengan kalimat yang hampir selalu bernuansa berlawanan, belajarlah tentang uang, belajarlah berbisnis, karena pekerjaan yang mapan sekalipun tidak menjamin kebebasan. Kedua suara ini membentuk pertempuran dalam pikiran seorang anak kecil yang masih belajar memahami dunia. Di satu sisi, Robert mengagumi poor dad. Ia adalah sosok terdidik, pekerja keras, dan penuh dedikasi pada keluarganya. Namun, ia juga melihat bagaimana poor dad selalu tampak terbebani oleh tagihan, selalu memikirkan keamanan, dan jarang berbicara tentang peluang. Di sisi lain, ia juga menyaksikan rich dad yang mungkin tidak memiliki ijazah tinggi, tetapi dengan caranya sendiri bisa melihat peluang di mana orang lain hanya melihat risiko. Rich dad memiliki bisnis, aset, dan cara berpikir yang membuatnya lebih tenang menghadapi masa depan. Kontras inilah yang menyalakan rasa penasaran dalam diri Robert. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang benar? Apakah jalan poor dad yang penuh stabilitas tetapi tampak membelenggu? Atau jalan rich dad yang penuh risiko tetapi menjanjikan kebebasan? Pertanyaan itu menemukan jawabannya ketika Robert masih berusia 9 tahun. Ia dan Mike, sahabatnya, mulai belajar langsung dari rich dad melalui sebuah pengalaman yang sederhana tetapi membekas seumur hidup. Sebuah pengalaman yang membuat Robert memahami pelajaran pertama. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pelajaran 1. Orang kaya tidak bekerja demi uang. Hari itu, Robert yang baru berusia 9 tahun mendapati dirinya berada dalam dilema yang membingungkan. Ia memiliki dua sosok ayah yang begitu berpengaruh dalam hidupnya. Sang ayah kandung, yang ia sebut dengan penuh hormat sebagai poor dad, adalah pria berpendidikan tinggi, cerdas, dan dihormati dalam dunia akademik. Ia selalu menekankan pentingnya pendidikan formal, nilai tinggi, dan pekerjaan tetap dengan gaji aman. Menurut poor dad, itulah jalan paling bijaksana untuk membangun masa depan. Namun, di sisi lain, ada ayah dari sahabatnya Mike, yang ia sebut sebagai rich dad. Berbeda jauh dengan poor dad,
Rich Dad tidak pernah menamatkan pendidikan tinggi, tetapi memiliki wawasan luas tentang dunia keuangan. Ia meyakini bahwa uang bukanlah sesuatu yang harus dikejar melalui pekerjaan, melainkan sesuatu yang bisa dijinakkan dan diperintah untuk bekerja bagi pemiliknya. Kebingungan Robert kecil semakin memuncak ketika ia dan Mike mulai merasa iri dengan teman-teman yang memiliki mainan lebih banyak, sepeda lebih baru, dan kehidupan yang tampak lebih menyenangkan. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi kaya. Rasa ingin tahu itu mendorong mereka menemui Rich Dad, yang mereka yakini memiliki kunci rahasia. Rich Dad menatap mereka dengan sorot mata tajam namun hangat. Ia tidak menertawakan pertanyaan mereka, meskipun keluar dari mulut dua anak berusia 9 tahun. Sebaliknya, ia justru melihat peluang untuk menanamkan pelajaran berharga. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin belajar bagaimana menjadi kaya, katanya dengan tenang, aku bisa mengajar kalian. Tapi aku tidak mengajar seperti di sekolah. Aku mengajar dengan cara berbeda. Kalau kalian ingin belajar dariku, kalian harus bekerja dulu. Mereka berdua mengangguk penuh semangat. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja di salah satu toko kelontong milik Rich Dad. Pekerjaan mereka sederhana, merapikan kaleng susu yang berderet di rak, membersihkan debu, dan membantu keperluan kecil lainnya. Upahnya sangat kecil, hanya 10 sen per jam. Awalnya, Robert merasa bangga. Ia membayangkan dirinya sedang belajar sesuatu yang besar. Namun setelah 3 minggu, semangat itu berubah menjadi rasa jengkel. Ia merasa lelah, upahnya begitu kecil, dan ia mulai berpikir bahwa Poor Dad mungkin benar. Sekolah lebih baik daripada bekerja keras hanya untuk gaji kecil. Dengan perasaan kesal, Robert mendatangi Rich Dad. Aku sudah bekerja keras, katanya dengan nada tersinggung, tapi aku hanya dibayar 10 sen per jam. Itu tidak adil. Ia mengira Rich Dad akan meminta maaf atau menaikkan bayarannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rich Dad menatapnya tanpa tersenyum. Bagus, katanya pelan. Rasa marahmu adalah bagian dari pelajaran. Robert terkejut. Bagian dari pelajaran? Aku hanya ingin dibayar lebih baik. Lihatlah sekelilingmu, ujar Rich Dad sambil menunjuk keluar jendela, seakan ingin memperlihatkan seluruh dunia. Banyak orang marah kepada bos mereka. Mereka merasa digaji terlalu rendah. Jadi mereka mencari pekerjaan lain dengan harapan mendapat gaji lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap bekerja demi uang. Mereka terjebak dalam lingkaran yang sama. Mereka bekerja untuk uang, padahal seharusnya uanglah yang bekerja untuk mereka. Robert terdiam. Kata-kata itu membuat kepalanya berputar. Ia belum sepenuhnya memahami maksud Rich Dad, tetapi ia bisa merasakan ada kebenaran dalam kalimat tersebut. Rich Dad kemudian menjelaskan lebih jauh. Kebanyakan orang diperbudak oleh dua emosi, rasa takut dan keserakahan. Takut tidak punya uang membuat mereka menerima pekerjaan apa saja. Lalu, ketika mereka diberi sedikit iming-iming seperti kenaikan gaji atau bonus, keserakahan menguasai mereka. Mereka bekerja lebih keras lagi, tapi tetap saja terjebak dalam perlombaan tikus, bangun pagi, bekerja keras, menerima gaji, membayar tagihan, lalu mengulanginya lagi dan lagi. Hidup mereka habis untuk itu. Bayangan itu terlintas jelas dalam pikiran Robert. Ia bisa membayangkan orang-orang dewasa yang setiap hari bangun pagi dengan wajah lelah, bergegas ke kantor, lalu pulang malam hanya untuk mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya. Semuanya demi gaji yang habis dalam sekejap untuk membayar kebutuhan. Namun, alih-alih menawarkan jalan keluar instan, Rich Dad justru memberikan tantangan. Ia berkata kepada Robert dan Mike, mulai hari ini, kalau kalian ingin terus belajar dariku, kalian harus bekerja tanpa dibayar. Tidak ada 10 sen per jam. Tidak ada upah sama sekali. Robert terperangah. Tanpa dibayar? Lalu apa gunanya? Gunanya adalah kau belajar melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, jawab Rich Dad mantap. Kalau kau hanya fokus pada gaji,
kau tidak akan pernah melihat peluang. Tapi kalau kau berhenti mengejar bayaran kecil, kau bisa mulai belajar bagaimana uang bergerak. Itulah pelajaran sebenarnya. Dengan ragu, Robert dan Mike menerima tantangan itu. Hari-hari pertama terasa aneh. Mereka bekerja tanpa imbalan. Tidak ada uang masuk ke kantong mereka. Tetapi tanpa harus sibuk menghitung upah, Robert mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Ia melihat bagaimana pelanggan datang dan pergi, bagaimana barang-barang berpindah dari rak ke tangan pembeli, dan bagaimana uang berpindah dari satu orang ke orang lain. Lalu, sebuah ide muncul. Robert dan Mike menyadari bahwa di toko itu ada banyak komik bekas yang tidak lagi dijual. Biasanya, komik-komik itu hanya dibuang begitu saja. Mereka memutuskan untuk mengumpulkannya. Dengan sedikit kreativitas, mereka membuka sebuah perpustakaan komik di ruang bawah tanah rumah Mike. Anak-anak di sekitar lingkungan boleh masuk membaca sepuasnya dengan membayar 10 sen. Hasilnya mengejutkan. Perpustakaan itu hanya buka 2 jam setiap sore setelah sekolah, tetapi menghasilkan lebih banyak uang daripada upah yang dulu mereka terima di toko. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak perlu berada di sana sepanjang waktu. Seorang adik kecil Mike menjadi penjaga pintu, sementara Robert dan Mike bisa bermain atau melakukan hal lain. Untuk pertama kalinya, Robert merasakan bagaimana rasanya menciptakan sistem yang menghasilkan uang tanpa harus bekerja terus-menerus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Rich Dad, pria itu tersenyum puas. "Sekarang kau mulai mengerti," katanya. "Orang miskin dan kelas menengah bekerja keras demi uang. Mereka berpikir semakin besar gajinya, semakin baik hidupnya. Tapi orang kaya tidak bekerja demi uang. Orang kaya menciptakan aset, menciptakan sistem, sehingga uanglah yang bekerja untuk mereka." Pelajaran itu menancap kuat dalam benak Robert kecil. Ia menyadari bahwa Poor Dad dengan segala nasihat tentang sekolah dan pekerjaan memang punya niat baik, tetapi tetap saja menuntunnya ke dalam lingkaran yang sama. Sementara Rich Dad, dengan pendekatan yang keras namun nyata, membuka matanya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Robert belajar bahwa gaji hanyalah ilusi kenyamanan. Ia mungkin bisa menenangkan rasa takut sementara, tetapi tidak akan pernah memberi kebebasan sejati. Kebebasan hanya datang ketika seseorang mengerti cara mengendalikan uang, bukan diperbudak oleh uang. Dan dengan itu, pelajaran pertama dari Rich Dad berakhir. Sebuah pelajaran yang lahir dari frustasi, rasa marah, dan keberanian untuk bertahan tanpa bayaran. Pelajaran yang mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak datang dari pekerjaan dengan gaji besar, melainkan dari kecerdikan menciptakan aliran uang yang bekerja tanpa henti. Beberapa tahun kemudian, Robert akan menyadari betapa mendasarnya pelajaran ini. Apa yang ia alami di usia 9 tahun bukan hanya tentang 10 sen per jam atau sebuah perpustakaan komik kecil. Itu adalah fondasi dari seluruh cara berpikirnya tentang uang, pekerjaan, dan kebebasan. Dan dari sanalah ia melangkah menuju pelajaran berikutnya. Pelajaran tentang melek finansial, tentang memahami perbedaan antara aset dan kewajiban. Pelajaran 2, melek finansial. Setelah pelajaran pertama tertanam dalam benak Robert, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Ia memahami bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, melainkan membiarkan uang bekerja untuk mereka. Tetapi pertanyaan berikutnya segera muncul, bagaimana sebenarnya uang bisa bekerja? Apa yang membuat sebagian orang terus kaya, sementara yang lain meski bergaji tinggi tetap saja hidup dari gaji ke gaji? Pertanyaan ini dijawab Rich Dad melalui pelajaran berikutnya. Ia menyebutnya dengan istilah sederhana tetapi syarat makna, melek finansial. "Kalau kau ingin menjadi kaya," ujar Rich Dad, suatu sore ketika Robert dan Mike duduk di teras rumahnya, "kau harus mengerti perbedaan antara aset dan kewajiban. Itu saja. Hanya ada satu aturan utama, orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah membeli kewajiban yang mereka kira sebagai aset." Robert mengerutkan dahi. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi membingungkan.
Ia terbiasa mendengar istilah aset sebagai sesuatu yang berharga dan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Namun, apa maksud Rich Dad? Melihat kebingungan itu, Rich Dad menghela napas panjang. Ia tahu bahwa untuk menjelaskan konsep ini kepada anak-anak, ia harus menggunakan cara yang mudah dicerna. Ia kemudian menggambar di selembar kertas. Bukan gambar rumit, hanya 2 kotak sederhana. Satu kotak diberi nama aset, satu lagi diberi nama kewajiban. Lihat, katanya sambil menunjuk kotak pertama, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam sakumu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari sakumu. Semudah itu. Robert menatap kertas itu dengan serius. Ia mulai mencoba menghubungkannya dengan dunia nyata. Rich Dad kemudian memberi contoh. Kalau kau membeli rumah yang kau tinggali sendiri, kebanyakan orang menyebutnya aset. Tapi coba pikirkan baik-baik. Apakah rumah itu memberimu uang setiap bulan, atau justru mengambil uang darimu? Robert ragu-ragu, lalu menjawab, mengambil uang, karena kita harus membayar cicilan, pajak, dan perawatan. Rich Dad mengangguk puas. Tepat. Jadi rumah yang kau tinggali sendiri sebenarnya adalah kewajiban, bukan aset. Aset sejati adalah sesuatu seperti rumah yang kau sewakan kepada orang lain. Setiap bulan, rumah itu memberimu pemasukan, dan uang itu masuk ke sakumu. Mike yang sejak tadi diam akhirnya ikut menyahut, jadi, kalau aku punya mobil yang aku pakai sehari-hari, itu juga kewajiban. Rich Dad tersenyum. Betul. Mobil itu hanya menghabiskan uangmu untuk bensin, perawatan, asuransi. Tapi kalau kau punya mobil yang kau sewakan kepada orang lain, itu bisa menjadi aset. Penjelasan sederhana itu seperti menyalakan lampu di kepala Robert. Ia menyadari bahwa kebanyakan orang bingung membedakan keduanya. Mereka mengira telah mengumpulkan aset, padahal yang mereka kumpulkan hanyalah kewajiban yang membuat mereka semakin terikat pada pekerjaan demi membayar semua biaya itu. Rich Dad kemudian mengajak mereka melihat dari sudut pandang lebih luas. Inilah yang membedakan orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya fokus menambah aset. Mereka membangun aliran pemasukan pasif. Sementara orang miskin dan kelas menengah bekerja keras demi gaji, lalu menghabiskannya untuk membeli kewajiban, rumah besar, mobil baru, kartu kredit, dan menyebut semua itu aset. Mereka tidak sadar bahwa setiap bulan, uang mereka bocor keluar, bukan masuk ke kantong. Robert mengingat kembali Poor Dad yang selalu menasihatinya untuk sekolah dengan baik, agar mendapat pekerjaan mapan. Ia memang melihat bagaimana Poor Dad tampak terhormat, namun ia juga ingat bagaimana ayahnya itu sering mengeluh tentang tagihan yang menumpuk, cicilan rumah, dan beban biaya hidup yang tak pernah berkurang. Gaji besar sekalipun selalu habis sebelum akhir bulan. Dalam hati, Robert mulai memahami mengapa Rich Dad menyebutnya terjebak dalam perlombaan tikus. Untuk memperkuat pelajaran itu, Rich Dad menceritakan kisah nyata dari seorang kenalannya. Orang itu bekerja keras sebagai karyawan bank dengan gaji besar. Setiap kali gajinya naik, ia segera membeli rumah lebih besar atau mobil lebih mewah. Ia merasa hidupnya semakin baik, tetapi sebenarnya setiap kenaikan gaji hanya membawa kenaikan kewajiban. Cicilan semakin tinggi, biaya perawatan semakin besar, dan ia terikat lebih dalam pada pekerjaannya. Inilah perangkap terbesar kelas menengah, kata Rich Dad. Mereka bekerja demi uang, lalu uang itu hilang begitu saja untuk membayar kewajiban yang mereka kira aset. Robert mendengarkan dengan mata berbinar. Ia mulai menyadari bahwa melek finansial bukanlah soal pintar berhitung, melainkan soal cara pandang. Dunia pendidikan formal mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi jarang mengajarkan bagaimana mengelola uang. Itulah sebabnya banyak orang pintar tetap kesulitan secara finansial, sementara orang yang tidak sekolah tinggi tetapi memahami aset dan kewajiban bisa membangun kekayaan yang nyata. Rich Dad kemudian mengajak mereka membayangkan alur uang. Bayangkan ada panah. Bagi orang miskin dan kelas menengah,
panah itu selalu bergerak dari gaji ke pengeluaran, makanan, tagihan, cicilan. Sedangkan bagi orang kaya, panah itu bergerak dari gaji atau pemasukan ke aset, lalu dari aset mengalir kembali ke kantong mereka dalam bentuk pemasukan pasif. Inilah rahasia yang jarang dipahami orang. Ia lalu menutup pelajaran sore itu dengan kalimat yang membuat Robert semakin terkesan. Kalau kau ingin benar-benar kaya, jangan hanya bekerja keras untuk mendapat gaji. Gunakan otakmu untuk membangun aset yang terus mengalirkan uang, bahkan ketika kau tidur. Aset bisa berupa bisnis, properti yang disewakan, saham, atau apa saja yang memberimu pemasukan. Itulah yang membuat orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin. Robert pulang dengan pikiran yang penuh gejolak. Ia mulai membandingkan kedua ayahnya. Poor Dad, dengan segala kecerdasannya, tetap sibuk bekerja keras tetapi tidak pernah benar-benar bebas dari tagihan. Sementara Rich Dad, meski tidak memiliki gelar akademis tinggi, tampak tenang karena asetnya bekerja menghasilkan uang untuknya. Hari itu, Robert menyadari bahwa melek finansial adalah fondasi dari kebebasan. Tanpa pemahaman ini, seberapapun tinggi gaji yang dimiliki seseorang, ia akan tetap terjebak dalam lingkaran bekerja demi membayar kewajiban. Namun, dengan memahami aset dan kewajiban, ia bisa membangun jalan menuju kebebasan sejati. Dan dengan itulah, pelajaran kedua dari Rich Dad selesai. Sebuah pelajaran yang sederhana, namun menjadi dasar dari seluruh perjalanan Robert berikutnya. Karena tanpa melek finansial, semua uang yang didapat akan hilang begitu saja. Tetapi dengan pemahaman ini, jalan menuju kebebasan mulai terlihat jelas. Beberapa tahun kemudian, ketika Robert sudah lebih dewasa, ia akan terus mengingat kalimat sederhana Rich Dad. Orang kaya membeli aset, orang miskin membeli kewajiban. Dan pelajaran itu akan menjadi pilar utama dalam membangun kehidupannya. Pelajaran 3, urus bisnismu sendiri. Setelah Robert memahami perbedaan mendasar antara aset dan kewajiban, Rich Dad merasa saatnya untuk mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Pada suatu sore, ketika mereka duduk di meja kayu besar di kantor kecil Rich Dad, ia membuka percakapan dengan nada serius. Robert, Mike, banyak orang pandai bekerja di bisnis orang lain, tetapi mereka lupa mengurus bisnis mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak pernah benar-benar kaya. Robert menatap Rich Dad dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudnya, mengurus bisnis sendiri? Bukankah dengan bekerja di perusahaan besar, itu juga seperti menjalankan bisnis? Rich Dad tersenyum tipis. Tidak. Ketika kau bekerja di perusahaan orang lain, kau hanya membantu membesarkan aset mereka. Kau dibayar gaji, ya, tapi yang menjadi kaya adalah pemilik bisnis itu, bukan kau. Sementara kau sendiri tetap sibuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, dan berbagai kewajiban lain yang kau kira aset. Itulah mengapa aku selalu berkata, jangan hanya bekerja untuk uang. Uruslah bisnis yang benar-benar milikmu. Ia lalu mengambil selembar koran bisnis yang ada di mejanya, menunjuk sebuah artikel tentang Ray Kroc, pendiri McDonald's. Ray Kroc pernah ditanya oleh sekelompok mahasiswa bisnis, apa bisnisnya? Semua orang tentu menyangka ia akan menjawab, bisnis restoran. Tapi ia berkata dengan tegas, bisnis saya adalah properti. Robert terperangah. Tapi McDonald's itu kan restoran cepat saji? Rich Dad mengangguk. Itulah yang orang lihat di permukaan. Tapi kenyataannya, McDonald's adalah salah satu pemilik properti terbesar di dunia. Setiap kali membuka restoran baru, mereka sebenarnya membeli tanah di lokasi strategis. Bisnis burger hanyalah mesin uang yang membiayai akuisisi tanah-tanah itu. Dengan begitu, McDonald's bukan hanya menjual makanan, tapi juga mengumpulkan aset yang nilainya terus naik. Itulah bedanya orang yang mengerti cara mengurus bisnisnya sendiri. Kalimat itu membuat Robert berpikir panjang. Ia mulai menyadari bahwa bekerja di perusahaan orang lain memang bisa memberi gaji, tetapi jarang sekali membangun kekayaan.
Kekayaan sejati datang ketika seseorang memfokuskan energi pada kolom asetnya sendiri. Rich Dad kemudian berkata, lihatlah kebanyakan orang. Mereka bekerja keras seumur hidup, tapi tabungan mereka tipis. Mengapa? Karena mereka terlalu sibuk mengurus gaji, membayar tagihan, dan membeli kewajiban. Mereka tidak pernah menaruh perhatian serius pada aset yang bisa memberi mereka pemasukan pasif. Robert kembali teringat pada Poor Dad. Ayah kandungnya bekerja keras di dunia pendidikan, mendapat gaji tetap, bahkan naik jabatan. Namun, meskipun dihormati banyak orang, ia tetap kesulitan finansial. Uangnya habis untuk rumah, mobil, dan kebutuhan hidup. Poor Dad selalu berkata, aku tidak punya waktu untuk memikirkan bisnis. Tugasku adalah mendidik. Namun, di balik kata-kata itu, Robert melihat jelas, Poor Dad sibuk mengurus pekerjaan, tetapi tidak pernah mengurus bisnisnya sendiri. Sebaliknya, Rich Dad menunjukkan bagaimana ia membangun aset sedikit demi sedikit. Ia membeli properti kecil yang disewakan, ia menanam modal di usaha kecil, ia terus memperbesar kolom asetnya. Baginya, gaji bukanlah pusat kehidupan, melainkan hanya salah satu alat untuk membiayai pembelian aset. Aku ingin kalian ingat satu hal, kata Rich Dad, menutup percakapan hari itu, uruslah bisnis kalian sendiri. Jangan hanya sibuk membangun mimpi orang lain. Bangunlah asetmu, perlahan tapi pasti. Karena disitulah kebebasan sejati berada. Robert menelan kata-kata itu dalam-dalam. Ia tahu bahwa pelajaran ini akan menjadi pilar dalam hidupnya. Fokus membangun kolom aset sendiri, bukan hanya terjebak dalam kenyamanan gaji. Pelajaran 4, Pajak dan Korporasi. Hari itu, Rich Dad mengajak Robert dan Mike duduk lebih lama dari biasanya. Udara sore di Hawaii begitu hangat, dan percakapan mereka kali ini tidak lagi sebatas pada uang jajan atau perpustakaan komik kecil yang dulu pernah mereka buat. Rich Dad menatap kedua anak itu dengan sorot mata yang tajam. Kalian sudah mulai mengerti tentang aset dan kewajiban, katanya. Sekarang aku akan memberitahu salah satu rahasia terbesar mengapa orang kaya tetap kaya, sementara orang miskin dan kelas menengah terus bekerja keras tanpa henti. Rahasianya ada pada pajak dan korporasi. Robert mengernyitkan dahi. Kata pajak baginya hanya terdengar seperti sesuatu yang dikeluhkan orang dewasa. Ia sering mendengar Poor Dad berbicara penuh keluhan tentang betapa tingginya pajak yang harus ia bayar dari gajinya. Seringkali ayahnya itu berkata, kalau saja pajak tidak sebesar ini, kita bisa lebih leluasa. Robert melihat bagaimana Poor Dad yang pintar dan berpendidikan tinggi tetap tak berdaya di hadapan tagihan pajak yang selalu datang setiap bulan. Rich Dad melanjutkan dengan suara dalam. Orang miskin dan kelas menengah membayar pajak paling banyak. Mereka bekerja keras, mendapat gaji, lalu pemerintah mengambil bagian mereka terlebih dahulu sebelum uang itu sampai ke tangan mereka. Itulah sistemnya. Mike tampak penasaran. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Rich Dad tersenyum. Orang kaya menggunakan korporasi. Inilah bedanya. Ia kemudian menggambar di atas kertas, seperti yang dulu ia lakukan ketika menjelaskan aset dan kewajiban. Orang biasa bekerja keras, menerima gaji, lalu dipotong pajak, baru sisanya mereka gunakan untuk kebutuhan hidup. Sementara orang kaya membangun korporasi. Uang masuk ke korporasi lebih dulu. Dari situ, mereka bisa menggunakan uang itu untuk membiayai banyak hal, perjalanan bisnis, mobil, rumah, makan malam, semuanya bisa jadi pengeluaran perusahaan. Baru setelah semua itu, barulah pajak dikenakan pada sisanya. Artinya, orang kaya membelanjakan uang sebelum membayar pajak. Orang miskin dan kelas menengah membayar pajak dulu, baru belanja dengan sisa yang sedikit. Robert terdiam. Ia membandingkan hal itu dengan Poor Dad. Ayahnya bekerja keras sebagai pegawai negeri, menerima gaji yang tampak besar, namun potongan pajak membuatnya kehilangan banyak. Ia sering mengeluh bahwa meski sudah bekerja keras, ia merasa negara mengambil terlalu banyak dari jerih payahnya. Sementara itu,
Rich Dad memberi contoh nyata. Ia menunjuk mobil yang terparkir di halaman. Mobil itu aku beli melalui perusahaanku. Karena mobil digunakan untuk keperluan bisnis, bensin, perawatan, asuransi, semua bisa masuk sebagai pengeluaran perusahaan. Aku tidak perlu membayarnya dari kantong pribadi setelah dipotong pajak. Itulah cara orang kaya menggunakan hukum yang sama, tetapi dengan cerdas. Robert mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka. Ia mulai menyadari mengapa Poor Dad selalu merasa terhimpit, sementara Rich Dad tampak lebih leluasa. Namun Rich Dad tidak berhenti di situ. Ia bercerita tentang sejarah pajak. Dulu, pajak diperuntukkan hanya bagi orang kaya. Itu adalah cara untuk membatasi kekuasaan mereka. Tetapi seiring waktu, pajak justru dikenakan kepada semua orang, dengan alasan demi kesejahteraan bersama. Rakyat biasa mendukungnya karena mereka mengira pajak akan menekan orang kaya. Tetapi pada akhirnya, yang paling banyak membayar pajak adalah rakyat kecil itu sendiri. Orang kaya punya akuntan, pengacara, dan korporasi yang melindungi mereka. Orang miskin hanya punya slip gaji. Kata-kata itu membekas dalam hati Robert. Ia bisa membayangkan Poor Dad sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang dengan taat membayar pajak tanpa bisa berbuat banyak, seolah terperangkap dalam sistem. Sementara Rich Dad memperlihatkan bagaimana hukum yang sama bisa dimanfaatkan secara sah untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan. Rich Dad kemudian mengakhiri dengan sebuah peringatan. Bukan berarti kalian harus menghindari pajak. Itu melawan hukum. Tetapi kalian harus belajar menggunakan sistem. Itulah sebabnya pendidikan finansial penting. Orang kaya tidak hanya tahu cara menghasilkan uang, tetapi juga tahu cara melindunginya. Sementara orang miskin dan kelas menengah hanya fokus pada gaji, tanpa pernah belajar bagaimana uang sebenarnya bergerak dalam sistem hukum dan perpajakan. Robert pulang sore itu dengan kepala penuh pikiran. Ia membandingkan kembali dua ayahnya. Poor Dad, yang cerdas, taat hukum, dan penuh dedikasi, selalu mengeluh tentang pajak. Rich Dad, meski tanpa gelar akademis, justru menggunakan hukum perpajakan untuk memperkuat posisinya. Bagi Robert kecil, ini adalah pelajaran yang mengguncang. Ia sadar bahwa untuk menjadi benar-benar kaya, tidak cukup hanya tahu cara menghasilkan uang, tetapi juga harus tahu cara melindungi uang itu dari sistem yang bisa menggerogotinya. Pelajaran itu menancap kuat, orang kaya bukan hanya pintar mencari uang, mereka juga pintar menyimpannya, melindunginya, dan menggandakannya melalui sistem yang sah. Dan salah satu senjata terkuat mereka adalah korporasi. Beberapa tahun kemudian, ketika Robert sudah dewasa, ia akan terus mengingat bagaimana Poor Dad bekerja keras untuk gaji, lalu mengeluh karena pajak menggerus pendapatannya. Sementara Rich Dad duduk tenang, karena tahu cara memanfaatkan hukum yang sama untuk keuntungannya. Itulah bedanya. Poor Dad bekerja demi uang, lalu membayar pajak. Rich Dad membuat uang bekerja untuknya, lalu membiarkan korporasi membayar sebagian besar kebutuhannya sebelum pajak menghampiri. Pelajaran 5, orang kaya menciptakan uang. Pada suatu hari, setelah Robert dan Mike cukup lama belajar tentang aset, kewajiban, serta bagaimana korporasi dapat melindungi kekayaan, Rich Dad memandang keduanya dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Kalian sudah tahu bahwa orang kaya membeli aset, katanya, tapi ada satu lagi hal penting. Orang kaya menciptakan uang. Kata-kata itu terdengar seperti sihir bagi Robert kecil. Bagaimana mungkin manusia menciptakan uang? Bukankah uang hanya bisa dicetak oleh pemerintah? Namun, Rich Dad tersenyum seakan tahu kebingungan itu. Maksudku bukan mencetak uang seperti bank sentral. Orang kaya menciptakan uang dengan cara menemukan peluang yang tidak dilihat orang lain, dengan cara menggunakan kecerdasan, keberanian, dan kreativitas. Robert ingat bagaimana Poor Dad sering berkata, "Aku tidak mampu membelinya." Kalimat itu seolah menjadi tembok yang membatasi segala keinginannya. Namun, Rich Dad mengajarkan cara berpikir berbeda. Jangan katakan, "Aku tidak mampu." Katakan,
Bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya? Kalimat pertama menutup pikiranmu, sementara kalimat kedua membukanya. Untuk membuat pelajaran lebih nyata, Rich Dad menceritakan beberapa pengalaman pribadinya. Salah satunya adalah ketika ia berinvestasi di properti. Di Phoenix, pada saat terjadi resesi, harga tanah dan rumah merosot tajam. Orang-orang panik, menjual aset mereka karena takut kehilangan lebih banyak. Namun di saat orang lain dilumpuhkan oleh ketakutan, Rich Dad justru melihat peluang emas. Aku membeli sebuah rumah dari orang yang terdesak, katanya, seharga $20.000. Nilai sebenarnya jauh lebih tinggi, tapi karena pemiliknya butuh uang cepat, aku bisa membelinya dengan harga rendah. Tidak lama setelah itu, pasar pulih. Aku menjual rumah itu seharga $60.000. Dalam beberapa bulan saja, aku menghasilkan keuntungan $40.000. Robert ternganga. Jumlah sebesar itu, bagi anak kecil sepertinya, terasa luar biasa. Ia membandingkan dengan Poor Dad yang bekerja seumur hidup, menabung sedikit demi sedikit, dan masih kesulitan untuk merasa cukup. Rich Dad menatap mereka dengan tegas. Inilah yang kumaksud dengan menciptakan uang. Orang kaya melihat peluang ketika orang lain melihat masalah. Mereka tidak menunggu gaji. Mereka menciptakan aliran uang baru dengan cara memanfaatkan peluang. Namun, pelajaran itu tidak hanya berhenti pada cerita. Rich Dad sering melatih Robert dan Mike dengan tantangan-tantangan kecil. Suatu kali, ia memberikan mereka sejumlah uang dan menyuruh mereka mencari cara untuk menggandakannya dalam waktu singkat. Anggap saja ini latihan otot finansial kalian, katanya. Semakin sering kalian melatihnya, semakin kuat kemampuan kalian untuk melihat peluang. Pada mulanya, Robert merasa takut. Ia khawatir kehilangan uang itu. Ia mendengar suara Poor Dad dalam kepalanya, hati-hati. Jangan mengambil risiko. Simpan saja uang itu di tabungan. Tetapi suara Rich Dad datang lebih kuat, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Kegagalan adalah bagian dari pelajaran. Yang penting adalah seberapa cepat kau belajar. Dengan dorongan itu, Robert dan Mike mulai berani mencoba. Mereka mencari barang-barang yang bisa dibeli murah dan dijual lebih tinggi. Mereka belajar membaca iklan baris di koran, mencari rumah atau tanah yang dijual terburu-buru. Kadang mereka berhasil, kadang mereka gagal. Tetapi setiap kali gagal, Rich Dad tidak marah. Ia hanya bertanya, apa yang kau pelajari? Dari latihan itulah, Robert mengerti bahwa kecerdasan finansial bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga soal keberanian mengambil keputusan. Orang kaya tidak hanya duduk menunggu gaji datang. Mereka aktif mencari peluang, menciptakan transaksi, membangun aset, dan menggunakan uang orang lain ketika perlu. Rich Dad memberi contoh lain tentang bagaimana orang kaya menggunakan kecerdikan. Ada saat ketika aku tidak punya cukup uang untuk membeli sebuah properti. Tapi aku tahu properti itu bagus. Jadi aku mencari investor lain, menawarkan kerjasama, dan kami berbagi keuntungan. Dengan begitu, aku bisa mengendalikan aset tanpa harus mengeluarkan seluruh uang sendiri. Itulah seni menciptakan uang, menggunakan ide dan jaringan, bukan hanya mengandalkan dompetmu. Robert semakin kagum. Ia teringat kembali pada Poor Dad yang selalu mengandalkan pekerjaan tetap dan gaji bulanan. Ayah kandungnya sering berkata, aku tidak bisa menanggung risiko seperti itu. Tetapi Rich Dad membuktikan bahwa dengan pengetahuan dan keberanian, risiko bisa dikelola, bahkan bisa diubah menjadi peluang. Pelajaran itu mencapai puncaknya ketika Rich Dad berkata, orang miskin berkata, aku tidak bisa. Orang kelas menengah berkata, aku harus bekerja lebih keras. Tetapi orang kaya berkata, aku akan menciptakan jalan. Kalimat itu terpatri dalam benak Robert. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan peluang, tetapi hanya sedikit orang yang berani melihat dan mengambilnya. Sebagian besar orang terjebak dalam rasa takut gagal, atau dalam kenyamanan gaji yang tetap. Padahal,
Kebebasan sejati hanya bisa diraih ketika seseorang berani menciptakan jalannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, ketika Robert sudah dewasa dan terjun langsung ke dunia investasi, ia benar-benar merasakan manfaat pelajaran itu. Ia teringat bagaimana Rich Dad membeli properti murah di saat orang lain ketakutan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Ia teringat bagaimana dirinya dulu dilatih untuk mencari peluang kecil dan berani mengambil langkah. Semua pengalaman itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga menciptakan uang dari peluang yang ada di sekitarnya. Dan dengan itu, pelajaran kelima selesai. Sebuah pelajaran yang mengajarkan bahwa uang bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sesuatu yang bisa diciptakan, dikendalikan, dan digandakan oleh mereka yang berani berpikir berbeda. Orang kaya tidak menunggu gaji, mereka menciptakan mesin-mesin uang yang terus berputar. Pelajaran 6, bekerja untuk belajar. Seiring waktu, Robert beranjak dewasa. Ia mulai memahami lebih dalam pelajaran-pelajaran Rich Dad yang telah menuntunnya sejak kecil, bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, bahwa melek finansial adalah fondasi kebebasan, bahwa aset adalah mesin uang, bahwa korporasi bisa melindungi kekayaan, dan bahwa orang kaya menciptakan uang dari peluang. Namun, Rich Dad tahu masih ada satu pelajaran penting yang harus ditanamkan sebelum semuanya benar-benar menyatu. Suatu hari, ketika Robert sudah remaja, ia datang menemui Rich Dad dengan semangat membara. "Aku ingin cepat kaya," katanya dengan nada penuh ambisi. "Aku sudah belajar tentang aset, tentang pajak, tentang menciptakan uang. Sekarang aku ingin langsung terjun." Rich Dad menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara berat, "Sabar, Robert. Kekayaan sejati tidak hanya soal uang. Kau bisa saja kaya secara finansial, tetapi kalau kau tidak tahu cara belajar, kau bisa kehilangan semuanya. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah bekerja bukan demi uang, melainkan demi belajar." Kalimat itu membuat Robert terdiam. "Bekerja untuk belajar? Apa maksudnya?" Rich Dad menjelaskan. "Lihatlah kebanyakan orang. Mereka bekerja di satu bidang, menjadi ahli, lalu berhenti belajar di luar bidang itu. Mereka mungkin hebat sebagai insinyur, dokter, atau guru, tapi pengetahuannya terbatas. Akibatnya, mereka hanya bisa menghasilkan uang dengan cara yang sama, tidak lebih. Orang kaya berbeda. Mereka belajar banyak keterampilan, mereka mengerti berbagai aspek bisnis, penjualan, pemasaran, manajemen, investasi. Itulah sebabnya mereka bisa menciptakan banyak aliran uang. Jadi, sebelum kau berambisi menjadi kaya, belajarlah seluas mungkin." Untuk menekankan poin itu, Rich Dad menceritakan sebuah kisah. Pernah ada seorang wartawan muda yang sangat berbakat dalam menulis. Wartawan itu bertemu dengan seorang penulis terkenal yang bukunya laris di seluruh dunia. Dengan nada sinis, sang wartawan berkata, "Aku juga bisa menulis lebih baik daripada kau. Bedanya, bukumu laku, sementara tulisanku tidak." Penulis itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Kau mungkin penulis yang hebat, tapi aku belajar menjual. Itulah bedanya." Robert mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Ia tahu betapa Poor Dad, ayah kandungnya, sangat mengutamakan keahlian akademis. Poor Dad selalu menekankan pentingnya nilai tinggi, ijazah, dan keahlian khusus. Namun, meskipun Poor Dad begitu terpelajar, ia tetap berjuang secara finansial. Ia ahli dalam satu bidang, tetapi buta dalam urusan keuangan, investasi, dan pemasaran dirinya sendiri. Rich Dad melanjutkan dengan memberi contoh nyata dalam hidup Robert sendiri. "Kalau kau ingin kaya, jangan hanya fokus mencari pekerjaan bergaji tinggi. Pergilah bekerja untuk belajar keterampilan. Kalau perlu, pindah-pindah pekerjaan. Jangan takut tampak tidak konsisten. Lebih baik kau belajar banyak keterampilan daripada terjebak di satu jalur sempit." Kata-kata itu menjadi nyata ketika Robert mencoba bekerja di berbagai bidang. Salah satunya adalah ketika ia bekerja di perusahaan Xerox. Di sana, ia ditempatkan di bagian penjualan. Awalnya,
Robert merasa tidak nyaman. Ia pemalu, tidak percaya diri, dan selalu gugup setiap kali harus bertemu klien. Setiap presentasi terasa seperti mimpi buruk. Tetapi ia mengingat pesan Rich Dad, bekerja bukan demi gaji, tetapi demi belajar. Maka, ia bertahan. Hari demi hari, ia melatih keberanian. Ia belajar berbicara dengan orang asing, belajar mengatasi penolakan, belajar menjual bukan hanya produk, tetapi juga ide dan dirinya sendiri. Perlahan-lahan, ia mulai menguasainya. Rasa malu itu terkikis, digantikan oleh keyakinan. Ia menyadari bahwa keterampilan menjual adalah salah satu senjata terpenting untuk membangun kekayaan. Rich Dad pernah berkata, "Kalau kau tidak bisa menjual, kau akan selalu berada di bawah kendali orang lain." Penjualan bukan hanya tentang barang, tapi juga tentang ide, visi, bahkan tentang dirimu sendiri. Orang yang bisa menjual akan selalu bisa bertahan, apapun yang terjadi. Pengalaman di Xerox menjadi titik balik bagi Robert. Ia mulai melihat bahwa pelajaran Rich Dad benar. Orang miskin dan kelas menengah bekerja keras di jalur sempit, mencari keamanan. Orang kaya melatih diri dengan berbagai keterampilan, sehingga mereka fleksibel, bisa menciptakan peluang di banyak bidang. Pelajaran ini begitu kontras dengan Poor Dad. Ayah kandungnya tetap teguh pada keyakinan bahwa spesialisasi adalah jalan terbaik. Jadilah ahli di satu bidang, dan dunia akan menghargaimu, kata Poor Dad. Namun, Robert melihat kenyataan pahit. Meskipun Poor Dad dihormati, ia tetap kesulitan finansial. Sementara Rich Dad, meski bukan ahli akademis, justru bebas secara finansial karena ia menguasai berbagai keterampilan praktis. Robert akhirnya mengerti. Pelajaran keenam ini bukan tentang uang yang langsung masuk ke kantong, melainkan tentang memperkaya diri dengan ilmu dan pengalaman. Ia belajar bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, bisa menjadi batu loncatan untuk membangun keterampilan yang akan berguna di masa depan. Dan dengan itu, Robert menutup buku pelajaran keenam dari Rich Dad. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya angka di rekening, melainkan kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan menciptakan jalan baru. Karena dalam dunia yang selalu berubah, yang bertahan bukanlah yang paling pintar secara akademis, melainkan yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Mengatasi hambatan, 5 musuh dalam diri. Setelah bertahun-tahun menerima pelajaran dari Rich Dad, Robert mulai menyadari bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Banyak orang tahu bahwa mereka seharusnya berinvestasi, membeli aset, atau memulai bisnis. Namun kenyataannya, sebagian besar dari mereka tetap berada di jalur lama, bekerja keras demi gaji, membayar tagihan, dan terus terjebak dalam perlombaan tikus. Robert bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang berhenti di tengah jalan, padahal peluang terbuka lebar? Suatu sore, Rich Dad menjawab pertanyaan itu dengan nada serius. Ada 5 hambatan utama yang membuat kebanyakan orang tidak pernah benar-benar kaya. Hambatan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kau tidak bisa menaklukkannya, pengetahuan dan peluang yang kau miliki tidak akan ada gunanya. Robert duduk diam, menyimak setiap kata. Hambatan pertama, kata Rich Dad, adalah rasa takut. Kebanyakan orang takut kehilangan uang. Mereka begitu takut gagal, hingga mereka lebih memilih untuk tidak mencoba. Kegagalan bukan akhir, Robert, ujar Rich Dad. Kegagalan hanyalah guru yang keras, tapi setia. Orang kaya berbeda bukan karena mereka tidak pernah takut, tetapi karena mereka belajar mengendalikan rasa takut itu. Mereka berani mengambil risiko yang terukur, sementara orang lain membeku. Robert teringat bagaimana Poor Dad selalu menekankan pentingnya keamanan. Ayah kandungnya sering berkata, "Jangan ambil risiko, lebih baik cari pekerjaan yang stabil." Dari sana, Robert memahami bahwa rasa takut yang terlalu besar bisa melumpuhkan langkah seseorang, membuatnya terus bersembunyi di balik kenyamanan semu. Hambatan kedua adalah sinisme, atau suara ragu dari dalam maupun dari luar. Rich Dad berkata,
Orang penuh keraguan selalu melihat alasan mengapa sesuatu tidak akan berhasil. Mereka sibuk mendengarkan suara negatif, baik dari dalam kepala mereka sendiri maupun dari orang-orang di sekitar. Itu berisiko. Bagaimana kalau gagal? Apa kau yakin bisa? Semua itu membunuh keberanian. Robert pernah merasakannya sendiri. Ketika ia mulai bercerita tentang keinginannya untuk berinvestasi, beberapa teman dan bahkan Poor Dad meragukannya. Mereka berkata ia sebaiknya fokus pada sekolah dan pekerjaan yang aman. Untunglah, ia sudah cukup banyak belajar dari Rich Dad untuk memahami bahwa suara-suara itu hanya bayangan ketakutan yang menyamar sebagai nasihat bijak. Hambatan ketiga adalah kemalasan. Rich Dad tidak berbicara tentang kemalasan fisik, melainkan kemalasan yang terselubung dalam bentuk kesibukan. Banyak orang berkata mereka terlalu sibuk untuk belajar investasi, terlalu sibuk untuk membangun aset. Padahal, itu hanya alasan untuk menghindari tanggung jawab. Mereka sibuk bekerja, tapi lupa membangun kebebasan. Robert bisa melihat bagaimana hal ini terjadi pada Poor Dad. Ayahnya selalu sibuk dengan tugas, rapat, dan tanggung jawab di pekerjaannya. Ia begitu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan investasi atau bisnis sampingan. Akibatnya, meskipun bekerja keras seumur hidup, ia tetap terjebak dalam masalah keuangan. Hambatan keempat adalah kebiasaan buruk. Rich Dad berkata, orang kaya punya kebiasaan mengelola uangnya dengan disiplin. Mereka membayar diri sendiri terlebih dahulu, artinya, mereka menaruh uang pada aset sebelum membayar tagihan. Sementara orang miskin dan kelas menengah membayar tagihan dulu, lalu berharap ada sisa untuk ditabung. Sayangnya, jarang ada sisa. Robert mengingat bagaimana Poor Dad selalu mengatakan bahwa ia akan mulai menabung begitu ada lebih banyak uang. Tetapi, lebih banyak uang, itu tidak pernah datang. Karena setiap kenaikan gaji selalu diikuti dengan kenaikan gaya hidup. Di sisi lain, Rich Dad sejak awal mengajarkan Robert untuk menyisihkan uang untuk investasi, bahkan ketika jumlahnya kecil. Hambatan kelima, dan yang terakhir, adalah kesombongan. Rich Dad menjelaskan, banyak orang miskin tetap miskin karena terlalu sombong untuk mendengar atau belajar. Mereka menolak informasi baru dengan alasan sudah tahu segalanya. Padahal, dunia terus berubah. Kesombongan menutup telinga mereka dari peluang. Robert tersentak. Ia tahu bahwa Poor Dad, meski seorang akademisi brilian, kadang terlalu percaya pada pengetahuannya sendiri. Ia sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau investasi, menganggap itu tidak sepenting ilmu pengetahuan formal. Tetapi justru sikap itulah yang membatasi kemampuannya. Setelah menjelaskan kelima hambatan itu, Rich Dad menatap Robert dan Mike dengan penuh kesungguhan. Kalau kalian ingin benar-benar kaya, kalian harus menaklukkan 5 musuh dalam diri ini. Kalian akan tetap merasa takut, akan tetap mendengar suara ragu, akan tergoda untuk menunda, akan diuji dengan kebiasaan buruk, dan mungkin merasa cukup pintar untuk berhenti belajar. Tetapi kalau kalian bisa melewatinya, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan kalian. Robert pulang hari itu dengan hati yang berat tetapi penuh semangat. Ia menyadari bahwa perjuangan terbesar bukanlah melawan dunia luar, melainkan melawan dirinya sendiri. Kekayaan sejati bukan hanya tentang aset, tetapi juga tentang keberanian, kerendahan hati, disiplin, dan ketekunan untuk terus belajar. Refleksi transformasi. Ketika Robert menoleh kembali pada masa kecil dan masa mudanya, ia melihat bagaimana dua sosok ayah telah membentuk jalan hidupnya. Poor Dad, dengan segala kecerdasan akademis dan niat tulusnya, memberikan contoh tentang dedikasi, tanggung jawab, dan pentingnya pendidikan formal. Namun ia juga menunjukkan bagaimana seseorang bisa tetap terjebak dalam kesulitan finansial meski dihormati oleh banyak orang. Di sisi lain, Rich Dad mengajarinya hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan di sekolah, bagaimana uang bekerja, bagaimana mengalahkan rasa takut, bagaimana melihat peluang, dan bagaimana membangun aset hingga akhirnya mencapai kebebasan sejati.
Pelajaran-pelajaran itu tidak datang dalam bentuk buku teks atau ruang kelas. Mereka datang dalam bentuk pengalaman nyata, dialog tajam, bahkan rasa frustrasi yang membakar dada. Robert pernah marah karena dibayar 10 sen per jam, ia pernah putus asa ketika harus bekerja tanpa gaji, ia pernah ragu saat berhadapan dengan keputusan investasi pertama. Namun, justru dari emosi-emosi itulah ia ditempa. Rich Dad sengaja menaruhnya dalam situasi nyata agar ia bisa belajar dengan cara yang paling dalam, melalui pengalaman hidup. Pada akhirnya, Robert memahami bahwa langkah pertama untuk meraih kebebasan finansial bukanlah menunggu kesempatan emas datang, melainkan memulai. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa siap, menunggu gaji lebih besar, menunggu modal lebih banyak, atau menunggu keadaan lebih tenang. Namun, penantian itu seringkali hanya menjadi alasan untuk tidak bergerak. Rich Dad pernah berkata, "Jangan tunggu, karena kesempatan tidak menunggu. Mulailah dari yang kecil, dan biarkan keterampilanmu tumbuh bersama pengalaman." Robert juga menyadari bahwa memulai bukan berarti harus langsung membeli gedung besar atau perusahaan raksasa. Memulai bisa berarti menyisihkan sebagian kecil gaji untuk membeli aset, bisa berarti membaca buku keuangan yang sebelumnya diabaikan, bisa berarti belajar keterampilan baru seperti penjualan atau investasi, atau bahkan sekadar mengubah cara berpikir. Setiap langkah kecil adalah fondasi bagi langkah berikutnya. Ketika ia semakin dewasa, Robert melihat bahwa banyak orang di sekitarnya tetap terjebak. Mereka pandai, rajin, bahkan sukses secara karir, tetapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Mereka bekerja keras, namun uang seolah selalu lebih cepat pergi daripada datang. Mereka mengandalkan kenaikan gaji, tetapi setiap kenaikan hanya memperbesar cicilan dan gaya hidup. Mereka berkata ingin kaya, tetapi ketika peluang datang, mereka mundur karena takut. Disitulah Robert merasakan betapa berharganya warisan pelajaran dari Rich Dad. Ia tahu bahwa kebebasan tidak datang dari pekerjaan yang aman, melainkan dari keberanian mengambil alih kendali atas keuangan sendiri. Kebebasan tidak datang dari menunggu, melainkan dari berani melangkah meski penuh ketidakpastian. Dan akhirnya, Robert merangkum perjalanan itu dengan refleksi sederhana. Kebebasan finansial adalah pilihan. Bukan takdir, bukan keberuntungan, melainkan pilihan sadar untuk belajar, berani mengambil risiko, membangun aset, melawan rasa takut, dan tidak pernah berhenti bertumbuh. Ia teringat pada Poor Dad dengan segala hormat dan kasih. Ayah kandungnya telah memberinya nilai-nilai moral yang tak ternilai, tetapi jalan finansial yang ditempuhnya bukanlah jalan kebebasan. Ia juga teringat pada Rich Dad, yang meski keras dan kadang tampak kejam dalam metode mengajar, justru memberinya kunci untuk membuka pintu yang lebih besar. Ketika menutup bab perjalanan itu, Robert tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Bukan jalan yang aman dan lurus, melainkan jalan yang berliku, penuh risiko, tetapi juga penuh kemungkinan. Dan dari situlah lahir sebuah keyakinan yang ia bagikan kepada dunia. Siapapun bisa meraih kebebasan finansial, asalkan mereka mau belajar dan berani melangkah. Dengan suara hati yang tenang, Robert akhirnya mengingat kembali kata-kata Rich Dad yang selalu menuntunnya. Jangan bekerja demi uang. Biarkan uang yang bekerja untukmu. Bangun asetmu, atasi rasa takutmu, terus belajar, dan jangan pernah berhenti. Kebebasan bukan hadiah, melainkan hasil dari pilihanmu sendiri. Dan itulah akhir sekaligus awal, akhir dari masa belajarnya bersama dua ayah, tetapi juga awal dari sebuah perjalanan panjang untuk membagikan pelajaran itu kepada dunia.